Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devlin Tanto Evaera. Saya mahasiswa dari Universitas Mercu Buana, program studi S1 Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul tentang pengaruh Good Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility terhadap kinerja keuangan dengan studi empiris pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode 2016 sampai 2018. Oke, selanjutnya kita masuk ke bab 1, latar belakang. Perkembangan lembaga keuangan di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Salah satunya lembaga keuangan yang sangat penting bagi suatu negara adalah lembaga keuangan pada industri perbankan. Bank tidak hanya sebagai penghimpun dana, tapi sebagai agen perubahan, agen pelayanan, dan agen kepercayaan. Oleh sebab itu, perusahaan perbankan harus menjaga kesehatan keuangannya untuk menghasilkan kinerja keuangan yang baik, dan kinerja keuangan dapat dinilai dari laporan keuangan tahunan. Pada tahun 2018, dari 44 perusahaan perbankan yang terdaftar di BI, 38 mengalami laba positif, sedangkan 6 diantaranya mengalami kerugian. Baik, selanjutnya itu ada rumusan masalah penelitian, yaitu ada 4. Yang pertama, apakah Good Corporate Governance dengan proksi kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan? Yang kedua, apakah Good Corporate Governance dengan proksi kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja keuangan? Ketiga, apakah Good Corporate Governance dengan proksi komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan? Yang keempat, apakah Good Corporate Governance Responsibility berpengaruh terhadap kinerja keuangan? Baik, selanjutnya ada tujuan penelitian. Ada 4, yaitu yang pertama, untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh Good Corporate Governance dengan proksi kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan. Yang kedua, untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh Good Corporate Governance dengan proksi kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan. Yang ketiga, untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh Good Corporate Governance dengan proksi komite audit terhadap kinerja keuangan. Yang keempat, untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap kinerja keuangan. Baik, selanjutnya itu ada manfaat dari penelitian. Yang pertama untuk investor, yang kedua untuk perusahaan, yang ketiga untuk akademis. Untuk investor ini diharapkan menjadi bahan referensi untuk mengambil keputusan berinvestasi. Yang kedua untuk perusahaan itu menjadi bahan evaluasi agar kinerja keuangannya meningkat. Yang ketiga untuk akademis ini adalah sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya. Baik, kita masuk ke bab 2. Di bab 2 itu ada kajian pustaka, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Baik, di slide selanjutnya ini ada teori agensi dan teori stakeholder, yaitu sebagai landasan teori. Untuk agensi teori adalah dasar teori yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara pemilik dan pemegang saham atau prinsipal yang mempunyai wewenang dalam mengambil keputusan dengan manajemen atau agen. Nah, kita tahu sendiri bahwa teori keagenan ini ada 2 komponen, yaitu pemegang saham dan pihak manajerial. Sedangkan di variabel saya itu ada pihak internal dan eksternal. Eksternalnya itu seperti institusi dan internalnya itu manajerial. Dan pihak independennya yaitu komite audit. Terus untuk stakeholder teorinya ini pas banget untuk CSR, bahwa teori stakeholder ini menyatakan bahwa perusahaan tidak hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, akan tetapi harus memberikan sebuah manfaat bagi stakeholder. Nah, kita tahu sendiri bahwa stakeholder itu banyak banget, yaitu contoh pemerintahan, manajemen, terus pemegang saham, masyarakat, lingkungan, dan lain-lainnya. Nah, kita tahu sendiri bahwa CSR ini mempunyai prinsip 3P, yaitu profit,
mengejar keuntungan. Yang kedua itu ada people, memperhatikan para pekerjanya atau orang-orang sekitarnya. Yang ketiga itu ada planet, kita harus memperhatikan lingkungan yang ada di sekitar perusahaan tersebut. Jadi tidak hanya mengejar profit, tapi ada people dan planet, seperti itu. Baik, kinerja keuangan. Kinerja keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia pada 2007, kinerja keuangan adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya yang dimilikinya. Sedangkan menurut Fahmi menyatakan bahwa kinerja keuangan merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana perusahaan telah melaksanakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar, seperti dalam membuat suatu laporan keuangan yang telah memenuhi standar atau ketentuan dalam SAK atau IFRS dan lainnya. Baik, kita masuk ke variabel independennya, yaitu variabel bebas. Ada GCG. Nah, GCG ini ada 3. Yang pertama kepemilikan institusional, yang kedua kepemilikan manajerial, yang ketiga komite audit. GCG dengan proksi-proksi yang tadi. Nah, apa sih itu GCG? GCG adalah seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antar pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, dan pemegang saham kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubung dengan hak-hak dan kewajiban mereka. Seperti itu. Jadi tadi ada kompeten-kompetennya. Nah, untuk kepemilikan institusional adalah kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham sebuah perusahaan oleh institusi maupun lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan institusi lainnya. Dan untuk kepemilikan manajerial adalah merupakan jumlah kepemilikan dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan. Baik, yang ketiga itu ada komite audit. Menurut IKAI atau Ikatan Komite Audit Indonesia mendefinisikan komite audit sebagai suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh Dewan Komisaris. Dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari corporate governance di perusahaan-perusahaan. Baik, variabel selanjutnya itu adalah corporate social responsibility. Corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial adalah suatu bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap stakeholder atau pemangku kepentingan berkaitan dengan dampak operasi yang dilakukan oleh perusahaan dalam aktivitasnya sehari-hari dalam aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Selain itu juga untuk menjaga kebermanfaatan untuk masyarakat dan lingkungan. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa CSR ini memperhatikan 3P, yaitu profit, people, dan planet. Profit mengejar keuntungan. Kedua, people memperhatikan orang-orangnya, pekerja atau orang-orang yang ada di sekitar perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu adalah planet. Dia harus memperhatikan lingkungan sekitar agar tidak merusak alam, seperti itu. Yang harus diperhatikan 3P tadi. Baik, di slide selanjutnya itu ada penelitian terdahulu. Nah, dari penelitian terdahulu ini ada 10 jurnal yang dimana hasil penelitiannya ini berbeda-beda. Contoh, ada kepemilikan nasional, kepemilikan manajerial, komite audit, dan CSR. Ini bervariatif, ada yang berpengaruh dan tidak berpengaruh. Seperti gambar yang di atas ini ya, yang saya tunjukkan, atau gambar yang ada di sekeliling sini. Sudah? Oke. Untuk kerangka pemikiran itu ada X pertamanya itu ada kepemilikan nasional, X2 nya itu ada kepemilikan manajerial, yang ketiga itu ketiganya itu ada komite audit, yang keempatnya itu ada corporate social responsibility, itu untuk X4 nya. Nah, di Y nya itu ada kinerja keuangan dengan alat ukur ROA. Nah, jadi dalam garis-garis tersebut untuk menunjukkan apakah variabel-variabel independen tersebut berpengaruh terhadap variabel dependen tersebut, seperti itu. Oke,
X1 berpengaruh gak sih, X2 berpengaruh gak sih, X3 berpengaruh gak sih, X4 gak berpengaruh gak sih secara langsung. Jadi langsung mengarah ke Y tersebut, dari independen mengarah ke dependen, seperti itu. Baik, untuk hipotesis, di sini ada 4 hipotesis yang dimana good governance dengan proksi kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan. H2 yaitu good governance dengan proksi kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja keuangan. H3-nya itu good governance dengan proksi komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan. H4-nya itu corporate social responsibility berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Baik, untuk di bab 3 itu ada waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2020 dengan memperoleh data sekunder dari perusahaan yang mencakup gambaran umum dari objek yang diteliti, yaitu perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI dan telah diaudit pada periode tahun 2016 sampai 2018. Desain penelitian ini adalah desain penelitian kausal. Dan populasi dan sampel penelitian untuk populasinya itu perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 dan sampai 2018, maaf. Dan untuk sampel penelitian ini diambil menggunakan metode proof of sampling. Nah, daftarnya nanti ada nih di atas ya, ada di gambar ini. Terus untuk teknik pengumpulan data yaitu sekunder. Data sekunder karena kita ngambilnya dari Bursa Efek Indonesia. Nah, untuk kriterianya saya sebutkan ya. Yang pertama itu adalah perusahaan perbankan yang tidak mengalami kerugian selama periode 2016 sampai 2018. Yang kedua, perusahaan perbankan terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang menerbitkan annual report dengan mata uang rupiah periode 2016-2018. Ketiga, perusahaan perbankan yang baru melakukan initial public offering atau IPO di tahun 2016 sampai 2018. Dan yang keempat yaitu komponen yang diperlukan dalam proses perhitungan tidak lengkap di laporan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Baik, untuk definisi pengukuran operasional variabel penelitian itu ada Y-nya kinerja keuangan, X pertamanya itu, X1-nya itu ada kepemilikan institusional, X2-nya itu ada kepemilikan manajerial, X3-nya itu ada komite audit, X keempatnya itu ada corporate social responsibility. Nah, untuk definisinya masing-masing, untuk kinerja keuangan adalah suatu analisis yang digunakan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dan menggunakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar, seperti membuat suatu laporan keuangan yang telah memenuhi standar dan ketentuan dalam standar akuntansi, IFRS, atau yang lainnya. Nah, untuk indikator alat ukurnya itu ada ROA sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi total aset. Nah, skalanya ini yaitu rasio. Dan untuk kepemilikan institusional itu adalah kepemilikan sahamnya sebuah perusahaan oleh institusi maupun lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan institusi lainnya seperti itu. Jadi kepemilikan institusi ini kepemilikan yang tadi disebutkan, kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi, perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan lain-lainnya. Nah, untuk alat ukurnya ini yaitu ada kepemilikan institusional sama dengan jumlah kepemilikan institusional dibagi saham yang beredar. Nah, seperti itu. Jadi ketika ada kepemilikan institusional, pengen mencari berapa persen sih kepemilikan institusional pada suatu perusahaan, yaitu rumusnya kepemilikan institusional dibagi saham yang beredar. Nah, untuk skalanya itu rasio. Dan kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikan saham dari kepemilikan manajerial adalah pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan. Jadi kepemilikan manajerial adalah pihak manajemen yang
ikut serta dalam kepemilikan saham seperti itu. Jadi dia bisa ikut dalam pengambilan keputusan. Untuk rumusnya itu atau indikatornya itu kepemilikan manajerial sama dengan kepemilikan manajerial dibagi saham yang beredar. Jadi ketika kita pengen mencari kepemilikan manajerial, jumlah saham manajemen dibagi saham yang beredar seperti tadi institusi, tapi bedanya ini adalah manajemen yang dihitung. Terus untuk skalanya itu yaitu skala rasio. Untuk komite audit ini adalah sebagai suatu komite yang bekerja secara profesional independen yang dibentuk oleh Dewan Komisaris. Dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari pelaksanaan dari corporate governance di perusahaan. Implementasi dari corporate governance di perusahaan. Nah, untuk mencari indikatornya itu adalah seluruh jumlah komite audit yang ada di perusahaan tersebut, dan untuk skalanya itu adalah nominal karena jumlah orangnya yang kita cari. Misalnya di perusahaan itu ada 3, kita tulis 3. Perusahaan tersebut ada 4, komite audit ada 4, ya udah kita tulis 4. Seperti itu. Skalanya itu adalah nominal. Dan untuk corporate social responsibility itu adalah komitmen bisnis yang berlanjutan untuk berperilaku etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi dengan meningkatkan kualitas kehidupan kerja karyawan dan kerja mereka dan komunitas lokal dan masyarakat. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa di CSR ini dia harus memperhitungkan adalah pemangku kepentingan lainnya, karena di CSR ini dia harus memperhatikan prinsipnya, yaitu 3P. Yang pertama adalah profit, dia mengejar keuntungan. Kedua itu ada people, dia harus memperhatikan orang-orangnya. Yang ketiga itu adalah planet, dia harus memperhatikan lingkungan sekitarnya. Dan untuk indikatornya itu adalah CSR sama dengan jumlah indikator yang ada di perusahaan tersebut dibagi jumlah indikator. Nah, indikator yang ini saya menggunakan GRI G4 seperti itu. Baik, untuk slide selanjutnya itu ada metode analisis. Nah, metode analisis ini saya menggunakan analisis deskriptif. Terus untuk uji regresi bergandanya saya menggunakan uji asumsi klasik. Nah, di uji asumsi klasik itu ada uji normalitas, uji multikolonialitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas. Nah, di mana uji-uji ini adalah untuk agar tidak ada gejala pada uji regresi linear berganda tersebut. Nah, terus ada lagi uji hipotesis untuk mengetahui nih apakah berpengaruh apa tidak, yaitu ada uji F secara simultan biasanya kalau F. Nah, untuk uji statistik T itu untuk secara parsial. Nah, untuk uji determinasi itu untuk mengetahui seberapa pengaruh variabel tersebut terhadap si Y tersebut, begitu. Baik, sekian presentasi yang sudah saya jelaskan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen penguji dan dosen pembimbing saya karena telah meluangkan waktu untuk saya. Dan saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata, baik perbuatan maupun perkataan dalam presentasi tersebut.